pekerjaan sosial, dan lingkungan. Nah, kan begitu ya. Artinya, semua ini harus dimulai dari upaya memahami manusia, ya. Dari psikoanalisis, ya, para ahli sudah menyadari adanya dorongan bawah sadar, konflik intrapsikis, dorongan libido, pengalaman masa kecil, dan lain-lain itu yang mempengaruhi perilaku manusia hari ini. Melalui behavioristik, ya, semakin dipahami bahwa manusia perilakunya juga bisa dibentuk oleh stimulus dari luar, kemudian bisa diperkuat oleh reinforcement dan conditioning dari lingkungan, ya. Kemudian dari humanistik kita juga belajar bahwa manusia dalam hal ini tidak cukup dipahami sebagai mesin yang bergerak karena stimulasi dari luar. Humanistik juga mengajak kita untuk memahami bahwa manusia bukan sekedar makhluk konflik bawah sadar, ya, atau makhluk yang digerakkan oleh unconscious mind. Kan begitu ya? Maka dari humanistik lahirlah self-actualization, ya, konsep growth, bahwa manusia bisa selalu tumbuh dan berkembang. Kemudian lahirlah keyakinan bahwa setiap manusia punya human potential atau potensi-potensinya tersendiri. Kemudian juga mulai merambah pada pemahaman tentang meaning dan juga authenticity, ya, perbedaan atau keunikan dari masing-masing individu, ya. Artinya setiap individu itu unik, tidak bisa begitu saja digeneralisasikan, ya. Oke. Namun, ya, terus pencarian tentang apa dan siapakah manusia itu sendiri terus berkembang, ya. Sehingga masuklah ke satu tahap atau ke satu perspektif yang disebut dengan transpersonal, ya. Dan artinya para pengembang atau konseptor ilmu perilaku mulai menyadari bahwa ada dimensi kesadaran yang melampaui ego individual, ya. Maka kajian mulai masuk pada spiritual consciousness, transcendence, altered states, ya, ataupun mystical experience, ya. Artinya di luar yang selama ini sudah coba dipahami, ya. Dan ini wajar karena manusia dalam hal ini, ya, mulai sulit dipahami sumber keresahannya. Ya, seperti ya, kita ketahui bahwa pekerjaan sosial itu klien atau subjek utamanya adalah manusia. Dan manusia hari ini itu semakin sulit dipahami sumber keresahannya. Mengapa banyak orang yang semakin banyak kehilangan arah hidup, ya? Atau mengapa banyak orang tua yang semakin mudah marah kepada anak-anaknya, kan begitu ya? Atau sebaliknya, anak-anak yang semakin mudah marah kepada orang tuanya, ya? Atau dalam dunia pekerjaan kita melihat mengapa banyak leader yang kehilangan makna, mengapa banyak leader yang memaksakan kehendaknya, ya? Lalu pada umumnya kita juga melihat bahwa kenapa manusia modern semakin mudah cemas, semakin mudah stres, ya. Hari-harinya didominasi oleh kecemasan demi kecemasan, ya. Lalu kita juga melihat sejumlah individu yang secara sosial dia dipandang sudah memasuki tahap sukses, ya, atau sudah dapat disebut sukses secara status sosial, namun jiwanya hampa, pikirannya kosong, gamang, galau, dan lain-lain. Pertanyaan ini terus menyeruak. Yang ini masih sulit, ya, atau masih belum sempurna dijawab oleh pendekatan psikoanalisis, dijawab oleh pendekatan behavioristik, dijawab oleh pendekatan humanistik, bahkan positif psikologi sekalipun, ya. Artinya manusia masih terus mencari jawaban yang mampu memuaskan ragam fenomena ini.
ya. Artinya perspektif demi perspektif terus ya hadir dan mencoba memberikan penjelasan. Dan perspektif demi perspektif ini hadir untuk menyempurnakan yang sebelumnya. Nah, hal ini ternyata wajar menurut Thomas Kuhn yang menulis buku The Structures of Scientific, ya. Artinya Thomas Kuhn mencoba menjelaskan bahwa The Structures of Scientific Revolution, mohon maaf ya, tadi kurang lengkap. Artinya apa? Beginilah sifat dasar dari ilmu, ya. Artinya apa? Ilmu-ilmu atau pendekatan-pendekatan yang dianggap kurang berhasil menjelaskan fenomena hari ini, ya, itu akan digeser oleh perspektif baru, ya. Dan ya, user akan melihat, ya. User akan mencoba melihat perspektif mana yang bisa memberikan penjelasan yang kuat, ya. Artinya dia bisa melakukan eksplanasi terhadap fenomena yang ada dan juga dia bisa menjadi guidance bagi perilaku yang seharusnya dilakukan. Jadi ada dua nih ya, mampu memberikan eksplanasi dan mampu menjadikan atau memberikan guidance, gitu kira-kira ya. Nah, oleh karena itu ya, perspektif kemudian bergeser pada perspektif transpersonal ya, untuk mencoba memahami makna ya, untuk menjawab sejumlah pertanyaan tadi ya. Kenapa individu makin kehilangan arah hidup? Kenapa dianggap sukses tapi masih galau, masih gamang ya? Kenapa jabatan sudah tinggi, uang sudah banyak, namun hidupnya masih bingung, jiwanya masih resah, gelisah, kecemasan masih terus menghantui dan mendominasi ya. Artinya dibutuhkan satu perspektif baru yang bisa mengeksplanasi ini semua dan bisa memberikan guidance bagi kondisi ini. Nah, itu kira-kira ya. Jadi artinya, nah ya, para tokoh dari ilmu-ilmu perilaku manusia ini masih terus berjuang, ya, masih terus berjuang untuk mendapatkan jawaban, untuk melepaskan atau memuaskan rasa dahaga akan apa dan bagaimana manusia itu sendiri. Dalam konteks pekerjaan sosial, hal ini tentu penting, ya, karena ultimate goals dari pekerjaan sosial adalah membantu mewujudkan kapasitas keberfungsian sosial. Artinya bagaimana individu mampu berfungsi secara sosial dengan baik, ya. Yang dalam hal ini dia mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Kemudian dia mampu berperan sosial dengan baik, ya, tidak menjadi beban sosial, ya. Dia mampu berinteraksi sosial dengan baik, bahkan mampu menjadi kontributor sosial. Dan yang terakhir, dia mampu menghadapi gejala-gejala atau gangguan-gangguan, ya, atau kita bisa sebut musibah yang menimpanya, baik dari sisi sosial maupun di sisi alam. Artinya dia punya kemampuan coping dan adaptasi yang baik. Ini keberfungsian sosial, ya. Namun masih ada ruang kosong untuk menjelaskan bagaimana seorang individu mampu memiliki ini, ya, mampu memiliki tiga hal tadi, ya. Nah, disinilah ruang kosong yang perlu kita jelaskan, ya. Mengingat tadi ya, manusia hari ini banyak yang kehilangan arah, ya, banyak yang punya uang tapi galau dan lain-lainnya, dan artinya banyak disfungsi yang masih terjadi. Nah, ini yang coba kita jelaskan pada video selanjutnya, ya. Ini kita buat sepotong demi sepotong, ya. Tentunya untuk masing-masing bagian ini bisa dipahami ataupun dihayati, dan kita semakin menghayati masih ada ruang kosong, ya, yang dapat diisi perspektif teoritis untuk bisa menjelaskan itu semua. Artinya bisa melakukan fungsi explanation and fungsi guidance. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.